Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Bagaimana kita mempelajari kenapa orang tidak mengalami pertumbuhan selama hampir 1 minggu. Seolah-olah firman Tuhan itu sepertinya tidak memiliki kuasa untuk mengubah hidup kita. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa menolong kita, menginspirasi kita, menerangi jiwa kita yang gelap. Dan kita sudah belajar kemarin terakhir bahwa mengapa itu terjadi, walaupun ada orang-orang yang begitu antusias semangat mendengar firman Tuhan. Saya ulangi dari Lukas 8 ayat 13, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Jadi kita melihat orang-orang ini menerima, dia tidak menolak. Dia menerima bahkan dengan gembira. Kita ketemu dengan banyak model orang-orang Kristen seperti ini. Dari satu KKR ke KKR yang lain, dari satu gereja ke gereja yang lain, dari satu seminar ke seminar yang lain. Pokoknya sepertinya dia menjadi begitu luar biasa. Tetapi ayat itu berkata ketika walaupun dia menerima dengan gembira, ayat ini berkata bahwa tapi cuma sebentar, kata ayat ini. Ya, seketika saja. Karena mereka tidak berakar, mereka percayanya sebentar saja. Dan dalam masa pencobaan, mereka murtad. Kita udah sering ketemu orang-orang Kristen yang terlalu banyak seperti ini. Sementara kita tahu masa di depan itu akan ada banyak hal yang akan terjadi, yang luar biasa, tak terduga, tantangan kita semakin berat. Di mana persoalannya? Persoalannya adalah mereka menerima dengan gembira, tapi firman itu tidak sampai berakar. Nah, hari ini kita coba berpindah topik, yaitu menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Kita tahu sepanjang sejarah Alkitab, misalnya di Matius 25, ketika ada orang-orang, pada akhirnya mereka dipisahkan. Satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Dan orang-orang ini yang ada di sebelah kiri, yang menjadi kambing ini, pada akhirnya mereka ditolak. Dan mereka adalah orang-orang yang juga sebenarnya melayani. Ya, mereka berkata, Tuhan, kapan kami pernah lihat Engkau? Sama dengan orang-orang yang di sebelah kanan juga. Kapan kami lihat Engkau lapar, Engkau haus, Engkau telanjang, Engkau di penjara? Kita melihat bahwa sama-sama, tapi ada perbedaan. Di Matius pasal 7, kita melihat bahwa mereka berkata, Tuhan, aku sudah ngajar, aku sudah bernubuat, bahkan aku sudah bikin mujizat demi nama-Mu. Tapi Tuhan tidak berkenan. Tuhan menolak mereka. Karena itu penting sekali bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu coba perhatikan dalam Matius peristiwa baptisan yang Yesus lakukan. Dalam Matius 3:17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kata berkenan di sini menggunakan kata eudokio, dan dia berkenan. Tuhan berkenan, Bapa berkenan. Di sini dikatakan bahwa Bapa di surga itu, kata berkenan, eudokio itu punya arti Bapa itu puas dengan Yesus. Bapa itu suka. Dan saya berharap kita mengejar, bertumbuh menjadi pribadi-pribadi, menjadi orang-orang Kristen yang berkenan. Dan perkenanan Tuhan itu tentu adalah ukurannya Tuhan sendiri, kebenaran. Nah, kadang-kala kita supaya katanya berkenan, kita pelayanan. Nah, itu sudah jelas ya, bahwa orang-orang yang pelayanan di Matius 7 itu Tuhan sama sekali tidak berkenan kepada mereka. Jadi saudara, Bapak Ibu, kita harus belajar memperhatikan apa yang dimaksud kok Tuhan Bapa kita di surga. Dan Yesus itu menjadi contoh bagaimana kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada siapa? Kepada Bapa di surga. Sampai dia berkata, eudokeo, ya, artinya hanya Bapa yang baik. Semua orang sudah berbuat dosa, tidak ada seorang pun yang benar, semua tidak ada yang benar. Dan upah dosa adalah kematian dan maut. Karena itu
Kita harus bertumbuh dalam pemahaman kita. Yang pertama, bahwa perkenanan kita itu dimulai di salib, di atas kayu salib. Ya, saya diterima, dikasihi, dicintai apa adanya saya, bukan karena saya, tapi karena salib. Karena itu saya harus selalu memahami dan memandang kepada salib, memandang Yesus imam besar kita. Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh di dalam pemahaman yang benar tentang yang namanya perkenanan. Ya. Karena itu saya ingin mengajak kita membaca dari 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu. Dengan perantaran kami dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, karena kita supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi perkenanan Allah itu dimulai dari pemahaman kita tentang kematian Kristus di atas kayu salib. Kita perlu clear di sini. Saya berkenan kepada Allah, saudara berkenan kepada Allah, karena sebuah anugerah yang Tuhan berikan, Bapa berikan di atas kayu salib. Ini menjadi fokus kita. Jadi saudara berkenan bukan karena apapun, tapi kita berkenan karena kematian Kristus di atas kayu salib. Karena itu saudara harus mengerti bahwa kita akan mulai dari sebuah prinsip dasar perkenanan kepada Allah. Kita berkenan kepada Dia, itu dimulai dari Allah yang memberikan anaknya Yesus Kristus kepada kita. Karena itu pada hari-hari ke depan kita ingin belajar bagaimana kita bertumbuh, kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Allah. Pertanyaannya, apakah kekristenan saudara sudah berkenan kepada Allah? Atau tanpa sadar kita menjadi hanya orang Kristen yang agamawi, seperti orang-orang Farisi, imam-imam besar, mengetahui, memahami banyak ayat Alkitab, tapi mereka sangat-sangat Tuhan tidak sukai dalam perjalanan iman percaya mereka kepada Tuhan, karena mereka berjalan dengan kemampuan, kepandaian dan hikmat manusiawi semata. Karena itu ke depan kita akan belajar bagaimana kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah, bagaimana kita bertumbuh. Karena itu terus ikuti suara gembala. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, berkati semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau Tuhan, pimpin bimbing kami, lawat kami, tolong kami untuk bertumbuh dalam pengertian, pemahaman yang benar, bagaimana kami berkenan kepadamu dan bertumbuh di dalam perkenanan Tuhan. Terpujilah Engkau Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom.